Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai Badan Usaha Milik Negara atau yang disebut dengan BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Dwi Januari dari SC dengan NIM 102180066 yang akan menerangkan tentang Badan Usaha Milik Negara. Pada bagian pertama yaitu tentang pengertian dan dasar hukum BUMN. Pengertian dari BUMN atau Badan Usaha Milik Negara menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Di situ dicantumkan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berkaitan dengan dasar hukum dari BUMN itu bisa dilihat yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, tentang kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Perseroan Terbatas, kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1969 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk badan usaha milik negara menjadi undang-undang. Kemudian Pengaturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN. Kemudian selanjutnya adalah struktur dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Dalam hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Di dalam Perpres itu, struktur kelembagaan BUMN terdiri atas 2 wakil menteri, kemudian sekretariat kementerian, dan 3 deputi dan 3 staf ahli. 3 deputi tersebut terdiri atas deputi bidang hukum dan perundang-undangan, deputi bidang sumber daya manusia, teknologi dan informasi, kemudian deputi bidang keuangan dan manajemen risiko. Sementara 3 staf ahli yang ditetapkan adalah staf ahli bidang implementasi kebijakan strategis, staf ahli bidang industri, dan staf ahli bidang keuangan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmud Ihsan dari kelas SMC NIM 102180058. Tujuan BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Ada beberapa tujuan dari BUMN, yaitu yang pertama, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Jadi BUMN itu memiliki tujuan memberikan pemasukan untuk negara. Bisa dikatakan seperti itu. Yang selanjutnya, mengejar keuntungan. Sudah pasti yang namanya badan usaha itu mencari keuntungan. Yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Jadi sudah pasti, jadi tujuan dari BUMN yaitu memberikan manfaat atau barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang selanjutnya menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh swasta. BUMN yaitu menjadi perintis dari kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh swasta maupun koperasi. Yang terakhir yaitu BUMN sebagai pembimbing atau di sini dapat dikatakan sebagai mentor, pelopor
atau yang membantu pengusaha golongan ekonomi lemah. Baik, yang selanjutnya adalah peran dan fungsi BUMN. Ada beberapa peran dan fungsi, yaitu yang pertama sebagai penyedia barang ekonomi dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta. Jadi BUMN sebagai penyedia barang ekonomi yang belum disediakan oleh pihak swasta. Yang selanjutnya merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian. Bisa dikatakan seperti tujuan dari BUMN tadi yaitu sebagai alat pemerintah sebagai kebijakan perekonomian, yaitu salah satunya memberikan pemasukan kepada pemerintah ataupun negara. Yang ketiga, sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak. Sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak. Di BUMN yaitu sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi. Cabang-cabang produksi maksudnya banyak. BUMN itu memiliki beberapa anak perusahaan ya, makanya disebut cabang-cabang produksi. Yang keempat, sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat, sama seperti tadi bahwa BUMN sebagai penyedia layanan bagi kebutuhan masyarakat. Yang kelima, sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan orang banyak. Hampir sama seperti nomor 4, yaitu intinya memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keenam, sebagai pelopor terhadap sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta. Yang ketujuh, membuka lapangan pekerjaan. Salah satu fungsi dari BUMN yaitu membuka lapangan pekerjaan, apalagi seperti kondisi saat ini di tengah pandemi, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, maka fungsi dari BUMN salah satunya yaitu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Yang selanjutnya, penghasil devisa negara. BUMN memiliki peran dan fungsi untuk membantu dan mengembangkan usaha kecil ataupun koperasi. Dan yang terakhir, pendorong dalam aktivitas masyarakat terhadap berbagai lapangan usaha. Kemudian pada poin selanjutnya yaitu ciri-ciri BUMN, yaitu yang pertama adalah kekuasaan penuh di tangan pemerintah. Ini dalam arti ketika berbicara mengenai BUMN, maka segala aktivitas itu dikuasai, dikontrol, dan diawasi penuh oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan negara adalah pemilik resmi BUMN dan negara yang mendirikan BUMN. Kemudian yang kedua, yaitu sumber pemasukan negara. Tidak bisa dipungkiri bahwa BUMN menjadi salah satu penyetor utama pemasukan dana negara. Dengan adanya BUMN, negara akan mendapatkan pemasukan rutin dan pelayanan dan penyediaan yang mereka siapkan untuk masyarakat. Seluruh keuntungan yang diperoleh dari segala aktivitas perekonomian akan masuk ke dalam kas negara. Kemudian yang ketiga, yaitu segala risiko ditanggung pemerintah. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa segala aktivitas BUMN dan segala bentuk kekuasaan akan dijalankan penuh oleh pemerintah. Jadi secara otomatis apapun yang terjadi menjadi tanggung jawab pemerintah, serta semua risiko yang menjadi urusan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Nurhasanah, NIM 1021837. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai modal BUMN. Modal BUMN merupakan yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan BUMN yang bersumber dari pertama, APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut PP nomor 72 tahun 2016 tentang perubahan atas PP nomor 44 tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada BUMN dan PT Sumber Penyertaan Modal Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
APBN meliputi kekayaan negara berupa yang pertama, dana segar, yang kedua, barang milik negara, yang ketiga, piutang negara pada BUMN atau perusahaan terbatas, yang keempat, saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas, atau aset negara lainnya. Sumber modal BUMN yang kedua yaitu berasal dari kapitalis cadangan. Kapitalis cadangan ini adalah penambahan modal di setor yang berasal dari cadangan. Modal BUMN yang ketiga yaitu berasal dari sumber lainnya, yaitu seperti keuntungan revaluasi aset, yaitu selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset. Yang kedua, agio saham adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya. Selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk BUMN. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, bentuk-bentuk BUMN itu terdiri atas perusahaan perseorangan atau yang disebut persero dan perusahaan umum atau biasa disebut dengan perum. Persero adalah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau PT, yang isinya bahwa PT adalah suatu badan hukum yang dilengkapi persekutuan modal. Jadi perseroan ini didirikan dengan perjanjian dan juga melakukan usaha dengan suatu modal yang terbagi dalam bentuk saham. Tujuan dari persero ini adalah sama seperti perusahaan pada umumnya. Persero juga didirikan agar negara bisa mendapatkan keuntungan dalam hal keberlangsungan dan juga perkembangan perusahaan. Terdapat banyak sekali maksud dan juga tujuan dari didirikannya perusahaan ini. Salah satunya adalah agar bisa menyediakan suatu produk, barang, atau jasa yang bermutu tinggi. Untuk bisa memperoleh keuntungan ini, maka pihak perusahaan harus memiliki produk yang baik, agar bisa bersaing dengan pesaing lain dan konsumen pun nantinya akan bisa merasa puas. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai direksi selaku organ BUMN harus memegang pada penerapan prinsip Good Corporate Governance. Good Corporate Governance atau GCG adalah prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang dibangun untuk menciptakan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Prinsip ini diambil dari Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Prinsip-prinsipnya yaitu antara lain adanya keterbukaan, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengembalian keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan. Yang kedua yaitu prinsip kemandirian, yaitu keadaan perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang keempat yaitu akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Yang keempat yaitu pertanggungjawaban. Adanya kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip yang terakhir yaitu adanya kewajaran, yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat, yang tidak merugikan kepentingan masyarakat dan negara. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.